jenis-jenis kebutuhan itu apa saja, ya. Yang kedua, memahami
masuk ke aktivitas manusia mengenai kebutuhannya. Yes, anak-anak. Kebutuhan manusia itu terbatas apa tidak terbatas? Terbatas. Kebutuhan manusia terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Yang jawab terbatas angkat tangan. Yang jawab tidak terbatas. Kenapa orang belagu? Yang jawab tidak terbatas angkat tangan. Iya, pintar-pintar ya. Ya, Masya Allah. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Coba sampean ada yang bisa menyebutkan enggak kebutuhan kalian hari ini sejak bangun pagi, bangun tidur tadi sampai sekarang, kebutuhan kalian apa saja? Makan, minum, mandi, sholat, sekolah, olahraga, baju, apa lagi? Ternyata kebutuhan manusia itu sangat-sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Kenapa seperti itu? Ternyata ini jawabannya. Ya. Nah, kebutuhan manusia itu tidak terbatas karena manusia mempunyai sifat homo economicus. Ini aja kelihatan ya? Kebutuhan manusia tidak terbatas karena manusia itu punya sifat homo economicus. Apa homo economicus? Manusia ya, setiap hari kita membutuhkan sesuatu. Pengen makan nasi, lauknya lauk sate, pengen lagi makan mie ayam, pengen lagi makan bakso, habis itu es campur, habis es campur pengen sebelah, pengen geprek, terus kayak gitu, ya. Makanya kita dulu sekali dalam Islam kita diajarkan untuk selalu apa? Qanaah itu apa? Menerima, ya, menerima apa adanya pemberian Allah. Jadi ada tolak ukur tidak melampaui batas, ya. Sekarang kita lanjut lagi ke nih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan asesmen awal dulu, ya. Soal awal, coba lihat aja. Baca persiapan tahun ajaran baru siswa-siswa yang ada. Ya, coba sampean jawab dulu di asesmen awal. Sampean tulis di buku sampean masing-masing. Sampean kerjakan mana kebutuhan yang prioritas siswa baru. Apakah butuh libur, apakah butuh handphone, apakah butuh jaket? Coba dijawab skala prioritas dulu ya. Yang paling dibutuhkan siswa baru, kebutuhannya apa siswa baru itu? Apakah butuh tulis? Coba ditulis di bukunya masing-masing ya. Sudah ada yang kesusahan? Yang paling prioritas. Tahu prioritas itu apa? Prioritas itu adalah yang paling penting. Ya, prioritas itu adalah yang paling penting. Yang paling penting dibutuhkan siswa baru itu apa saja? Ya, ditulis, jawab.
Ada nggak? Ada ya, tapi tidak usah ditulis. Sudah? Sudah yang belum? Yang sudah? Angkat tangan? Sudah semua. Nanti dikoreksi sama Bu Lucy ya. Sekarang kita lanjut ke video. Bu Lucy punya video tentang kebutuhan. Mau bentar ya. Ada dua video pendek. Coba Wujudnya harus orang COVID-19 di lingkungan kampus, Universitas Negeri Semarang atau UNES memproduksi sendiri hand sanitizer dan masker yang akan dibagi-bagikan gratis kepada ribuan mahasiswa. Dan hingga saat ini UNES sudah memproduksi 3.500 botol hand sanitizer dan 4.500 masker. Hand sanitizer dan masker ini diproduksi di sebuah lab kampus oleh mahasiswa UNES Semarang. Langkah ini ditempuh pihak kampus untuk melindungi secara mandiri bagi tenaga pendidik dan ribuan mahasiswa yang ada di kampus UNES dari ancaman merebaknya virus corona. Untuk saat ini, mahasiswa sudah memproduksi 3.500 botol hand sanitizer dan 4.500 masker non-medis. Untuk masker sendiri, diakui belum memenuhi standar medis, dan masker ini hanya untuk dilindungi sebagai upaya pencegahan semangat. Sementara masker desain dan memberi rongga agar bisa dilapisi tisu kering dalam masker. Hasil karya hand sanitizer dan masker ini akan dibagi-bagikan secara gratis untuk kalangan kampus sebagai tenaga pendidik, dosen, staf kantor, dan karyawan lain di lingkungan kampus serta dibagi-bagikan kepada ribuan mahasiswa UNES. Adalah hand sanitizer yang diproduksi dari Universitas Negeri Semarang. Yang diproduksi adalah dari internet, yaitu dari lab teknik kimia, kemudian lab pendidikan kimia MIPA, kemudian lab IKN fakultas ilmu olahraga. Ya, komposisi kita sesuaikan dengan standar WHO, yaitu terdiri dari etanol, kemudian glycerol dan hidrogen peroksida. Persentasenya ada di kemasan. Ada 3 fakultas yang terlibat dalam pembuatan hand sanitizer dan masker non-medis ini, yaitu Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Bila sampai hari ini kita sudah memproduksi sekitar 4.500 masker, kemudian masker disesuaikan masker medis. Sampai kita mahasiswa Bertugas menambahkan apa yang dilakukan UNES ini dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencegahan COVID-19. Diakui, selama ini kendala yang dihadapi ketersediaan bahan baku
Cianjur, Jawa Barat. Di desa Banjir ribuan rumah warga rusak berat hingga ringan serta belasan ribu warga harus diungsikan. Para pengungsi di kampung tetap saat yang banyak rumah lantaran belum mendapatkan bantuan. Para pengungsi juga mengalami kesulitan untuk akses air karena letak sungai cukup jauh dari lokasi pengungsian. Warga berharap kepada pemerintah segera mengirimkan bantuan berupa air nyali, khususnya obat pengobatan, air minum, makanan, dan kebutuhan balita. Tidak hanya itu, para warga juga masih bertahan tinggal di tenda pengungsian hasil swadaya dari masyarakat. Dari video yang kalian lihat tadi ada yang bisa memberi tanggapan tentang video yang kalian lihat. Ayo Im. Video tadi ada banyak kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Terutama bagi siapa tadi? Para pengungsi. Ya, pengungsi membutuhkan banyak kebutuhan seperti apa tadi? Makanan, minuman, obat-obatan, peninggalan. Terus bagaimana para pengungsi tadi memenuhi kebutuhannya? Dengan cara apa? Dengan cara apa, Nak? Para pengungsi tadi memenuhi kebutuhan makannya, minumnya, obatnya dengan cara apa? Apakah mereka bekerja? Apakah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah? Apa? Mendapatkan bantuan pemerintah. Kemudian ada lagi nggak yang bisa menunjukkan video tadi? Nabila, apa? Oh iya, benar, dibantu oleh pemerintah ya. Kemudian ada video yang masker sama hand sanitizer tadi. Waktu COVID kemarin, ya, tiba-tiba kebutuhan masker itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Ya, kalau kebutuhan penting di situ kan makan sama minum. Tapi ketika ada kebutuhan lain yang mendesak karena kesehatan, jadi masker dan hand sanitizer menjadi sangat penting sekali. Ya, itu nanti kita bahas dalam faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan. Salah satunya adalah faktor karena kondisi keadaan alam. Terutama contohnya COVID tadi. Sebelumnya kita tidak begitu membutuhkan masker dan hand sanitizer. Tapi karena keadaan, akhirnya masker dan hand sanitizer menjadi sangat penting. Ya. Ya, anak-anak, ini adalah macam-macam kebutuhan manusia. Ya, kamu ditulis ya? Tulis dulu. Yes. Kebutuhan manusia ada 5 jenisnya. Tujuan pembelajaran kita tadi kan mengenali jenis-jenis kebutuhan manusia ya. Kita jenisnya ada 5. Ada mutu intensitas, ada sifat, waktu, wujud, dan terakhir subjeknya.
Sudah? Sudah? Sudah ya. Kita bahas satu-satu sebelum nanti kita bahas satu-satu. Ini ada beberapa gambar. Kebutuhan apa ini? Kita nanti masuk ke dalam ada baju, ada makanan. Ini kebutuhan apa ya kira-kira? Apa? Sharing, kebutuhan, berbicara, sosial, ya. Ini kebutuhan intensitas. Jadi sebetulnya yang pertama tadi ada kebutuhan menurut intensitas atau kepentingan. Jadi intensitas ini dibagi dari 3. Sambil dibuka bukunya, buku IPS-nya dibuka, ada halaman 28. Halaman 28. Sudah ketemu? Betul ya. Ada kebutuhan intensitas itu ada 3, jadi kebutuhan apa? Primer, sekunder, sama tersier. Kalau primer itu kebutuhan pokok, penting. Kalau tidak dipenuhi bisa mengakibatkan meninggal. Ya, contohnya primer itu sandang, pangan, papan. Tahu sandang? Sandang apa? Baju, pangan, makanan, pakaian, sandang, pangan, papan. Papan itu apa? Rumah. Itu sebetulnya sangat penting sekali. Kalau kita nggak makan, makannya sekarang lapar, nggak bisa makannya minggu depan nggak bisa. Nanti bisa meninggal ya. Kalau kita nggak pakai baju gimana? Sedang panas udara nggak bisa, itu sangat penting. Sandang, pangan, papan termasuk kebutuhan primer. Yang kedua, sekunder, kebutuhan pelengkap. Contohnya lemari, kipas, sepatu, kemudian meja kursi lengkap ya. Kemudian yang tersier, kebutuhan mewah. Biasanya kalau sudah sampai seseorang bisa memenuhi kebutuhan tersier itu mencapai kemakmuran. Contohnya barang mewah apa? Mobil, pesawat jet, kapal pesiar, lagi apa? Ya itu juga kebutuhan tersier primer. Ingat ya. Kemudian ada kebutuhan bersifatnya, sambil dilihat bukunya, ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu apa? Jasmani tubuh kita. Kalau rohani jiwa, ya. Jadi badan kita membutuhkan sesuatu, begitu pula dengan jiwa kita. Contohnya yang dibutuhkan badan kita apa? Kalau rohani kasih sayang, cinta, ilmu, nasihat, motivasi, itu yang dibutuhkan rohani kita. Ya, kita selalu butuh itu cinta, butuh ilmu, butuh nasihat. Ya, selanjutnya ada waktunya, waktu sekarang dan masa depan. Kalau sekarang harus sekarang juga dipenuhi sama kayak kebutuhan makan, minum. Kemudian ada juga ketika sepeda bannya bocor di tengah jalan harus segera ditambal, ya nggak bisa harus besok nggak bisa. Kalau kebutuhan masa depan contohnya menabung, liburan, naik haji, itu bisa masa depan ya. Kemudian menurut wujudnya ada kebutuhan material imaterial. Material itu yang bisa kita lihat. Contohnya apa? Buku, baju, dompet. Kalau imaterial tidak bisa kita lihat, tapi bisa dirasakan. Contohnya kemudian subjek itu ada kebutuhan individu sama kolektif. Kolektif itu apanya? Masyarakat. Individu contohnya kebutuhan untuk diri sendiri, makan, minum.
mandi, ya. Kalau kolektif untuk masyarakat, contohnya jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah. Kemudian yang terakhir, kebutuhan menurut sosial budaya. Ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan psikologis. Contohnya sosial itu kebutuhan untuk bermasyarakat. Contohnya apa di situ? Keseimbangan sosial, berhubungan dengan orang lain, kegiatan. Kalian bisa nggak 1 jam saja nggak berbicara dengan orang lain? Kecuali tidur, nggak bisa ya. Karena kita punya kebutuhan itu. Kita butuh, kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh berinteraksi, sharing, tukar pendapat dengan orang lain, minimal dengan sahabat kita, teman dekat ya. Biasanya sharing curhat. Kalau curhat nggak apa-apa ya, nggak boleh itu apa? Gibah. Sama si gibah biasanya nggak boleh ya. Terakhir, ini faktor tujuan pembelajaran yang kedua. Kalian tahu faktor yang menyebabkan kebutuhan, ya. Ternyata ada 6 ini faktor yang mempengaruhi kebutuhan atau yang menyebabkan kebutuhan. Yang pertama karena jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, lingkungan, pasangan, status sosial. Contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kebutuhannya beda apa sama? Beda. Beda yang sama. Contohnya perempuan membutuhkan jilbab, sedangkan yang laki-laki membutuhkan peci. Ya. Kemudian bajunya juga pasti beda. Kebutuhan apa yang beda? Kebutuhan apa lagi? Yang membedakan laki dan perempuan. Apa nih? Perhiasan. Pakai nggak pakai perhiasan ya? Biasanya pakai apa? Kalau perempuan pakai perhiasan, laki-laki pakai apa? Jam tangan, cukup ya. Tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikan, mulai dari yang SD, SMP, SMA, sarjana, ya. Tiap tingkat pendidikan kebutuhannya pasti berbeda. Kalau anak SD biasanya pakai anak TK pakai krayon, pakai pensil warna. Kalau orang kuliah sudah menggunakan laptop, nanti jurnal-jurnal, kalian baru tahu. Kalau SMP sudah beda lagi dengan nanti kebutuhannya ya. Kondisi lingkungan, contohnya lingkungan orang tinggal di daerah pantai dan di daerah pegunungan, beda nggak kebutuhannya? Cara pakaiannya juga beda, ya. Orang yang tinggal di Indonesia dengan di misal di Eropa yang musimnya dingin, beda nggak? Makanya beda ya, pakaiannya juga beda. Status sosial. Ya. Sekarang Lutfi ada tugas buat kalian, tugas kelompok. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada yang suka gambar-gambar, ada yang suka tulisan. Ini Lutfi ada tugas. Kita tulis ya. Oke. Ini kelompok gambar ya. Ini lihat dulu, diamati. Diamati gambar-gambarnya. Gambar-gambar apa itu?
membagikan tugas, sampean bisa literasi membaca buku materi kebutuhan manusia, ya. Membagikan tugas. Ini tugas kelompok tulisan. Nanti Budi jelaskan bagaimana mengerjakannya. Ini kelompok gambar ya, kelompok gambar ya. Ini. Nah. Tes. Sudah diamati gambarnya? Sudah diamati gambarnya? Untuk kelompok gambar kelompok gambar ya ini ya. Petunjuknya sampai amati gambar-gambar yang sudah disediakan Lutfi. Sudah tahu semuanya? Ini adalah gambar-gambar apa? Gambar-gambar kebutuhan. Sedangkan di sini ada apa ini? Jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan lain-lain. Tugas kalian adalah memotong gambar-gambar kebutuhan, kemudian ditempelkan di sini. Ditempelkan di kolom-kolom yang sudah disediakan ini, ya. Kerja kelompok ada yang menggunting, ada yang mencari jawaban yang paling benar ditaruh di kolom mana, ada yang menempel. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Pasti kamu bisa kan? Pasti kamu bisa. Ya. Ini aja. Itu ya. Kemudian yang kelompok menulis ya. Tugas kalian adalah membuat skema. Ya, itu ada skema. Tahu skema ya? Skema atau bagan itu kemudian bawahnya itu ada tulisan apa? Macam-macam kebutuhan. Contoh kebutuhan ini kalian tuliskan di skema. Dilanjutkan ini. Contohnya kebutuhan primer itu apa? Cari di sini. Ya. Contohnya makan, masuk apa makan? Kebutuhan primer, masukkan di primer. Paham? Ayo kerja kelompok. Ada yang membagi tulisan-tulisan itu tahu di mana? Ya ini. Kalau nggak punya penggaris nggak apa-apa, nggak usah di sini aja. Terus ulang aja di sini ya. Terus ulang di sini. Terus ulang di sini nah. Tes kerja ada yang mencari, ada yang nulis. Tugas bagi kelompok, bagi tugas. Nanti kalau ada yang sudah selesai, langsung mempresentasikan ke depan kelas, ya. Mungkin bagi tugas ada yang presentasi di depan.
yang mungkin menulis, ada yang mencari jawaban, ada yang presentasi nanti. Siapa yang presentasi disiapkan 3 orang. Yang presentasi siapa? Disiapkan 3 orang. Yang presentasi disiapkan 3 orang. Ada yang dibully semua ini. Ya, semua. Ada yang mencari. Siapkan yang presentasi 3 orang. Siapa? Ya, siap ya. Siap. Yang aktif, siapa yang aktif dapat nilai baik? Harus aktif semua ya. Ayo kerja semua. Keaktifan kalian akan dinilai dengan baik. Ya, betul, boleh. Sekarang kalau saya mau edukasi, ya. Ya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Sip, bagus. Nanti siapa yang motivasi? 3 orang. Alta, Lucy, sama. Ya, sip. Siapkan ya, presentasi ke depan ya. Bisa nggak? Apa? Iya. Yang presentasi nanti siapa? Kaim. Sip. Dilanjut. Ada kesulitan? Tidak ada. Yang presentasi nanti siapa? Siapkan ya. Muat nggak? Muat ya. Aman ya.
Ya, lanjut. Kebersihannya dijaga ya. Kebersihannya dijaga, jangan sampai ada kotoran berserakan di lantai. Ya, gambarnya tadi sudah dipotong semua. Sudah nempel ya. Kalau sudah selesai, langsung bisa mengajukan untuk presentasi ke depan. Coba lihat. Kebutuhan individu bisa cantik apa? Ini individu apa yang kebutuhan individu? Individu, ini individu enggak? Iya enggak? Makan individu enggak? Bisa, bisa. Mungkin tidur. Kalau holiday, apa holiday biasanya? Liburan apa apa? Liburan? Mana? Ayo, coba sini. Kebutuhan. Ya, bisa. Ayo, yang sudah presentasi ke depan. Yang sudah langsung. Sudah? Sudah? Hah? Sudah jawab? Ya, ayo. Tulis saja ya, langsung tulis ya. Kelompok yang sudah siap presentasi? Siap? Yang tadi lembaran yang sama, situ ya. Coba lihat itu.
betul. Terus sekunder, ini lemari masuk apa lemari? Lemari? Nonton TV? Ini nonton film, itu masuk apa? Psikologis bisa. Oh ini kenapa ya? Sudah siap maju? Kelompok yang siap maju, kelompok mana? Kelompok gambar. Siap maju? Belum. Ini psikologis tadi yang mana? Siap? Belum? Siap maju? Rumah sakit mana? Oleh di ya, benar. Terus? Sudah siap maju? Gimana? Ya, benar. Siap maju, Im? Susah lah. Gampang kan? Langsung ada yang nulis, bagi peran. Ada yang mencari, ada yang menulis, ada yang presentasi. Langsung ditulis di situ aja. Ditulis di situ ya. Langsung cari, langsung ditulis biar cepet. Makan, langsung masukkan situ. Bagi tugas. Masuk apa? Langsung tulis email, boleh. Terus, kalau sudah mungkin bisa dicoret ini. Nah, bisa ya. Langsung selanjutnya, langsung dimasukkan. Ayo, presentasi. Ini sudah siap ya, kelompok apa ini namanya? Kelompok simpan. Ayo, yang maju siapa lagi? Ini tuh, Rugi. Gila, Alka, ayo tak. Kelompoknya Alka mau presentasi. Ayo tak. Apa? 3 orang. Berapa tadi? Ayo ke depan, di bawah tugasnya presentasi ke depan. Ada yang membacakan pergantian. Altaf, Rugi, Nuha. Ya sayang, kita dengarkan dulu. Ayo Altaf. Salam dulu. Ya. Salam dulu. Nanti saya berangkat contoh bukan anak-anak, ini kelompoknya Alta mau presentasi, didengarkan, ya. Nanti mungkin ada saran, diberikan saran, ya. Atau ada pertanyaan, diberikan pertanyaan. Silakan Mas Alta, salam dulu. Siapa yang salam? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jenisnya apa saja? Yang keras, gak keras. Ya, apa adanya? Contohnya sepatu, terus
gantian ngomong. Ya, contohnya apa? Interaksi, terus, nonton TV boleh. Terus, gantian. Yang mana? Kolektif nih. Dengar kan? Dengar. Ya, wes. Apa? Sekolah sama apa? Apa ini? Jembatan. Ya, jalan raya. Wes, ada lagi? Gak ada. Oh, teman-teman ada yang mau tanya-tanya? Pokoknya apa? Ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Gak ada? Ya wes, kalau gak ada, diakhiri salam dikumpulkan di situ. Sekian dari presentasi kami ini. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Sekarang kelompoknya yang dua. Yang dua 3 orang. Siapkan. Yang di depannya 3 orang. Ayo, kita dua sama siapa? Siapa yang maju? Dapat mulai kalau yang maju. Siapa? Nabila? Aja sama? Ya, Fatimah. Ayo, salam dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami apa aja? Kami akan Menjelaskan menjelaskan tentang manusia. Lihat contoh, jenisnya apa ini? Jenisnya tumbuhan apa? Tolak contohnya apa? Ya, kemudian ada primer, pakaian rumah, terus sekunder, ya, kemudian terus dengarkan ya Nana ya. Ya, boleh bergantian. Biasanya yang keras, biar temennya dengar. sifat jasmani olahraga mandiri Ya, ilmu cinta kasih sayang pelukan motivasi. ya, gantian. Yang keras Nak. Kebutuhan. Terus subjeknya kan bahasanya keras. Biar temennya dengar yang belakang. Ya. Ya, beneran ya? Jangan lupa kalau diantaranya nanti bisa tanya. Terus, kebutuhan. Sudah? Sudah? Ada yang mau tanya Nak? Baim, ayo Im, tanya apa Im? Apa? Dan kalau itu contohnya apa? Tadi sudah dibacakan. Apa tadi? Rumah sakit sebenarnya dari sekolah. Ya, kolektif itu kebutuhan apa? Bersama masyarakat. Bagus. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, diakhiri dengan terima kasih dan salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Putra kelompok sudah siap maju? Ya, ayo maju Nak. Yang maju siapa? Ini dulu. Ayo, Najwa. Siapa? Ya, sama. Ya. Yes. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja. Ya. Contohnya apa? Jenisnya apa? Contohnya apa? Pada tangan bakar dan sekunder. Contohnya sepatu, tas, buku, dan pensil. Contohnya adalah Agak keras, nah, agak keras. kebutuhan kuliner. Contohnya adalah baju, rumah, Ya. dan makanan. Ya. Kebutuhan sekunder. Contohnya buku, tas, almari. Ganti yang baca ganti. Kebutuhan aktif. Contohnya sekolah dan jembatan. Kebutuhan sosial. Contohnya Contohnya ini apa ini? istirahat, sharing, Terus kebutuhan psikologis. psikologis, penyelamatan. Apa ini gambar apa ini? Kurang berdoa, sholat, cinta, kan sayang. Ya, tes sudah. Ada yang mau ditanyakan dong? Kalian itu apa namanya? Silakan. Barangkali ada yang tanya. Ayo. Coba dibawain. Barangkali ada teman-teman yang bertanya. Ya, siapa namanya? Angkat tangan Fatina. Fatina mau bertanya. Bagaimana kalau manusia bisa memiliki kebenaran? Apa pertanyaannya? Bagaimana? Manusia tidak memenuhi kebutuhannya. Pertanyaannya bagaimana kalau manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya? Dari Fatina. Bisa dijawab? Fatina? Meninggal? Bisa meninggal? Selain itu apa? Oh, gitu. Kalau manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, bisa meninggal, bisa lain, bisa stres, tidak makmur, ya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Ada yang lain? Tanya lagi? Sudah? Ya, kalau gitu ditutup nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Terakhir, kelompoknya Baim, kelompok terakhir. Tanya yang banyak kelompok terakhir. Siapa yang maju? Baim, Safi sama siapa? Ya, Fatih. Baim, Fatih, Safi. Benar. Bismillah dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, Indonesia diberikan kesadaran intensitas waktu tempat berbeda. Dan kita dapat sebutlah tentunya makan tentunya makan di rumah. Tentunya sepatu, tas, tulis, kipas biasa mobil, lemari, pakaian. Agak keras Mas Baim, biar temennya kedengeran. Untuk teman waktu. Gaji, investasi, tabungan, film. Selanjutnya, Subjek individu, tentunya individu menjelaskan diri.
kolektif. Bentuk dari kolektif adalah rumah sakit, jembatan, dan sekolah. Udah? Terima kasih. Ditawarkan teman-temannya barangkali ada yang bertanya. Mbak, barangkali ada teman-teman yang bertanya silakan. Ya, Niko. Apa nih kok pertanyaannya? Oh iya, betul ya. Pertanyaannya dari Niko adalah bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan tersier. Tersier itu kebutuhan mewah. Bagaimana caranya? Mau semua ya, kebutuhan tersier terpenuhi ya? Gimana caranya? Jawab, siapa mau jawab? Baik, gimana ini? Investasi boleh, bekerja keras, kerja ya, kerja, nabung, investasi boleh. Tepuk tangan untuk Niko dan kalian. Ada yang mau tanya lagi? Ada. Yang lain ada yang tanya lagi? Tidak ada. Sudah. Kalau sudah diterima. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semuanya karena sudah berhasil. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan atas materi hari ini, ya. Kebutuhan sifatnya adalah manusia sifatnya tidak terbatas. Kemudian jenis-jenis kebutuhan tadi ada apa? Ada kebutuhan dalam intensitasnya. Kepentingannya yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Yang primer contohnya adalah sandang, kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap, yaitu contohnya kipas angin. Kebutuhan tersier yang ketiga yaitu kebutuhan mewah. Contohnya adalah sawah perhiasan. Nah, kebutuhan menurut apalagi subjeknya ada kebutuhan individu sama kolektif. Ya, individu sama kolektif. Contohnya apa? Bukan individu? Mandi, tidur. Nah, ini ya refleksi. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Ini refleksi kita hari ini. Kemudian barang pemuas kebutuhan sifatnya terbatas barangnya. Jenisnya ada 5 tadi ya. Ada apa? Menurut intensitas, subjeknya. Yang kalian tulis tadi sudah apa? Yang kalian tulis tadi loh. Apa? Menurut waktunya, subjeknya. Kalau intensitasnya tadi primer, sekunder, tersier. Sifatnya adalah apa? Sifatnya Intensitas apa? Jasmani, rohani. Jasmani, rohani. Menurut waktunya sekarang dan masa depan. Contohnya yang sekarang masa depan itu contohnya sekarang yang harus sekarang dipenuhi buat makanan. Yang masa depan contohnya haji, tabungan, liburan, ya. Kemudian menurut apa tadi belum? Wujudnya, ya. Wujudnya ada material yang terlihat dan material tidak terlihat. Yang terakhir ada menurut subjeknya yaitu individu dan kolektif. Individu
faktor yang menyebabkan kebutuhan dipengaruhi oleh jenis kelamin, kemudian pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status sosial. Ingat ya? Ya. Kalau begitu anak-anak, ada yang mau nanya lagi soal pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, sekarang Bu Lutfi mau ngasih asesmen formatif. Ini adalah tugas, ya, tugas untuk mengukur seberapa jauh sampean paham tugas ini. Ini tugas individu. Asesmen formatif itu tugas individu dikerjakan di rumah. Ditulis dulu soalnya. Jadi ini untuk mengukur seberapa paham sampean tentang materi ini. Individu ya. Mulai kan sudah kelompok, sekarang individu. Ditulis dulu. Sudah? Belum? Sudah? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, ya itu nanti dikerjakan di rumah. Ya, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah sampai selesai. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan dipelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Ya, kalau tadi kita kebutuhan manusia. Materi selanjutnya adalah tentang kegiatan ekonomi, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi nanti setelah mengerjakan asesmen formatif, itu nanti sampean belajar materi selanjutnya tentang kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, pesan moralnya hari ini, manusia selama hidup pasti akan butuh banyak sekali kebutuhannya, ya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, rohani, jasmani, kolektif, banyak sekali kebutuhan manusia. Tidak terbatas selama masih bernafas. Ya, selama masih bernafas dari lahir sampai meninggal selalu punya kebutuhan. Ya,
butuh sesuatu. Ada tiga hal yang kita butuhkan, yaitu butuh apa? Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, sama doa dari anak solihah. Makanya kita ayo berusaha menjadi anak yang solihah, nanti biar bisa mendoakan orang tua. Begitu kalian kalau sudah berkeluarga, kalian juga berharapnya supaya jadi punya anak yang solihah. Nanti aja mendoakan seperti itu. Kita jangan lupa selalu mencari ilmu, mengamalkan agar nanti bisa menolong kita nanti di sana dalam sana setelah kita meninggal, ya. Amal jariah, suka bersedekah, itu kita lakukan, ya. Jadi kita di dunia juga melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, jangan lupakan tentang akhirat. Sudah, itu untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau tanya-tanya? Gak ada? Gak ada? Tetap semangat ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk malam. Kalau begitu kita akhiri dengan doa supaya pembelajaran hari ini barokah. Siapa yang pimpin doa? Putra dipimpin doa lagi, doa sesudah belajar. Ayo. Doa. Terima kasih anak-anak hari ini. Terus mohon maaf belarinya ada salah tolong dimaafkan ya. Jadi dari hari ini tetap semangat belajar, semangat selalu buat baik. Ya, assalamualaikum.